Ya, pemirsa, untuk mengetahui kasus praktik aborsi ilegal oleh dokter gigi ini, kita telah terhubung dengan Mansi Singko, kontributor BTV, yang akan melaporkan langsung dari Bali. Mansi, bagaimana awal mula mengungkap praktik aborsi ilegal ini? Ya, selamat malam. Bahwa Reserse Kriminal Khusus Polda Bali telah mengamankan dokter yang melakukan tindakan aborsi secara ilegal tersebut. Yang melakukan penangkapannya sekitar tanggal 8 Mei lalu. Baik, Mansi. Mansi Singko, bisa mendengar suara dari studio? Selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, Mansi, silakan lanjutkan laporan Anda. Ya, Reserse Kriminal Khusus Polda Bali telah menangkap salah satu dokter yang melakukan tindak pidana aborsi yang penangkapannya pada 8 Mei lalu, di mana pada saat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan patroli cyber seperti itu melalui website seperti itu. Dan pelaksanaan penangkapan ini dilakukan oleh salah satu yang terduga melakukan oleh salah satu dokter yang melakukan tindak aborsi. Berdasarkan hasil dari penggeledahan yang dilakukan di rumah praktek salah satu dokter tersebut merupakan ditemukan alat-alat untuk mendukung aborsi seperti proses aborsi seperti itu. Dalam pelaksanaannya adalah di mana setiap calon yang melakukan aborsi adalah mereka melakukan cek suhu seperti itu, setelah itu melakukan tensi darah dan melakukan USG layaknya seorang dokter kandungan untuk melakukan pengecekan janin seperti itu. Dan setelah melakukan kondisi pasien sudah melakukan sehat untuk melaksanakan aborsi seperti itu, maka sang dokter melakukan tindakan aborsi layaknya seorang dokter kandungan seperti itu. Demikian. Mansi, tersangka adalah seorang dokter gigi, tapi bagaimana mungkin seorang dokter gigi kemudian tahu cara untuk mengaborsi? Marketingnya, promosinya bagaimana? Ya, tersangka, ironisnya memang tersangka adalah menggelar sebutan dokter bukan berasal dari dokter kandungan seperti itu, tapi tersangka mendapatkan gelar dokter berasal dari kedokteran gigi. Sedangkan bagaimana dia mendapatkan teori untuk bagaimana melakukan tindakan aborsi seperti itu adalah dia belajarnya melalui media sosial ataupun melalui belajar secara otodidak seperti itu. Sedangkan peralatan yang didapatkan oleh sang dokter adalah dia dibelinya melalui media online seperti itu. Sedangkan tempat tidur khusus untuk melakukan eksekusi para calon pelanggan ini adalah dia memodifikasi seperti itu dengan menggunakan pipa besi seperti itu, bukan seperti meja operasi seperti yang ada di dokter kandungan seperti itu. Nah, bagaimana caranya dia untuk melakukan pemasaran seperti itu? Mereka berawal dari ada yang mengaku akan melakukan tindakan aborsi seperti itu, sehingga dia melakukan pemasarannya yang pertama secara mulut ke mulut, di mana mungkin ada teman atau seperti yang memberikan informasi bahwa dia membuka lagi praktek aborsi seperti itu, maka ada pasien yang datang ke situ. Sementara hasil pemantauan saya tadi di lokasi tempat tempat aborsi itu di rumah, miripnya bukan lagi tempat dokter untuk melakukan praktek, tapi miripnya seperti rumah pribadi yang berada di kawasan pemukiman warga seperti itu. Tidak ada embel-embel bahwa melakukan dokter praktek seperti itu, tidak ada logo-logo seperti itu. Hanya di depan rumah pelaku dipajang hanya seperti tulisan nomor telepon seperti itu. Namun tulisan tersebut hanya sudah dirobek oleh pihak kepolisian. Saat ini memang rumahnya sudah diberikan garis polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Hingga saat ini berdasarkan pengakuannya dia adalah bahwa dia telah melakukan tindakan aborsi kepada 20 pasien seperti itu. Namun ironisnya bahwa pasien yang datang ke pelaku adalah mereka yang masih usia-usia produktif seperti itu, masih masa-masa kuliah atau masih masa duduk di bangku SMA seperti itu. Sedangkan untuk tindakan lainnya adalah dia berdasarkan pengakuannya dia baru melakukan tindakan aborsi pada tahun 2020. Itu berarti kita tidak menutup kemungkinan ada tambahan baru ya calon korban ataupun pelaku yang lain yang belum mengakui telah melakukan aborsi saat itu. Sedangkan saat ini memang pihak kepolisian sudah
memeriksa salah satu saksi yang merupakan pada saat penangkapan 8 Mei lalu adalah usai melakukan tindakan aborsi seperti itu namun hingga saat ini memang pelanggan tersebut masih dinyatakan sebagai saksi. Memang tindakan proses aborsi yang dilakukan oleh dokter ini sudah berpindah-pindah. Pada tahun 2009 lalu, dia melakukan tindakan aborsi di rumahnya yang berada di kawasan Kota Denpasar. Dan pada tahun 2020 yang lalu, dia mulai melakukan tindakan hal serupa di kediamannya juga. Ya, saya mungkin bukan kediaman atau di rumah yang baru yang berada di kawasan Dalung, Kabupaten Badung, Bali. Hingga saat ini memang pihak kepolisian masih melakukan pendalaman tentang upaya yang dilakukan. Kenapa dia kerap kali melakukan upaya menjadi dokter khusus untuk aborsi, seperti boleh dikatakan khusus untuk aborsi, karena dia sudah melakukan 2 kali masuk penjara, yakni pada tahun 2006 dengan hukuman penjara 2,5 tahun penjara, dan setelah 6 bulan keluar dari penjara Lapas Kerobokan Denpasar, dia melakukan membuka praktek serupa pada tahun 2009. Baik, Mansi, kita harapkan tentunya praktik-praktik aborsi ilegal seperti ini tidak akan ada lagi ke depannya dan pelaku benar-benar ditindak, mengingat pelaku yang sekarang kemudian ditetapkan tersangka merupakan residivis. Mansi Singko yang melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih untuk laporan langsung Anda.